Beginilah nasib guru-guru kita, guys. Gajinya naik berkali-kali lipat hanya ketika presidennya salah ucap di atas podium. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Ada hal yang cukup terang yang bisa kita lihat dari salah ucap ini. Prabowo menegaskan, kenaikan penghasilan hakim dilakukan untuk memperkuat integritas lembaga peradilan dan mencegah praktik suap di lingkungan penegak hukum. Itu adalah sebuah syarat penting agar investor asing mau masuk. Jadi, dalam logika pembangunan ekonomi Prabowo, rule of law yang kuat adalah prasyarat pertumbuhan, bukan guru. Padahal, kita bisa belajar dari negara-negara yang berhasil menarik investasi berkualitas tinggi. Korea Selatan, Finlandia, Singapura, semuanya berinvestasi besar di pendidikan sebelum atau bersamaan dengan lompatan ekonominya. Investor teknologi dan manufaktur canggih tidak hanya butuh kepastian hukum, tapi tenaga kerja terampil. Gaji guru yang baik adalah proksi dari kualitas sistem pendidikan. Sayangnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya baru bisa dirasakan puluhan tahun kemudian. Sementara Prabowo tampaknya lebih mengejar gelombang investasi jangka pendek karena hasilnya bisa dirasakan dan dipamerkan dalam satu periode pemerintahan. Dan itu juga sekaligus menunjukkan ketidakkonsistenan dalam narasi Prabowo sendiri. Ia bicara soal generasi emas dan investasi SDM. Tapi kebijakan fiskalnya mencerminkan prioritas yang berbeda. Investasi SDM-nya justru di MBG, di makanan, dan MBG kita tahu sendiri sudah gagal sejak awal. Bahkan secara putaran ekonominya pun menurut para ekonom gagal. Dan ironisnya, anggaran jumbo MBG turut ditanggung oleh pendidikan. Tentu saja, kepastian hukum dan kualitas pendidikan yang salah satunya tercermin dari besaran gaji gurunya, sebenarnya bukan pilihan yang harus dipertentangkan. Keduanya saling melengkapi untuk menarik investasi berkualitas tinggi. Ini cuma soal prioritas. Tapi ada hal lain yang sepertinya lebih penting dalam logika kekuasaan, bahwa pengaruh struktural guru terhadap stabilitas rezim tidak begitu signifikan. Hakim punya pengaruh langsung terhadap proses hukum yang bisa menentukan siapa yang dipenjara, siapa yang bebas, kebijakan apa yang sah. Secara real politik, itu lebih berharga untuk diamankan.